Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Dasar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada tahun 2020, acara Morfologi Jamur. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang morfologi dari jamur Aspergillus niger dan Saccharomyces cerevisiae. Nah, sebelum membahas jamur lebih dalam, berikut akan ditayangkan video tentang gambaran dari praktikum morfologi jamur. Berikut ini. So we're going to now prepare a simple slide of fungus for microscopic examination. So we need to make sure that we're working in aseptic conditions because we want to sterilise our needles. So wipe down the bench and light our Bunsen. Cairan yang disemprotkan tadi adalah alkohol, dan alat yang dihidupkan tadi adalah Bunsen. Alkohol dan Bunsen berguna untuk sterilisasi, supaya pekerjaan terjadi secara aseptis tanpa ada kontaminan mikrobia. So to prepare a slide, you obviously need some microscope slides, which look like this. Your sample of fungi. And in this example, we are using Rhizopus and some solution to help see your sample on the slide. So this is lactoglycerol. This contains lactic acid, so you must be careful when using it. It can burn your skin, so be very careful. And it also differentiates colour on the sample that you're preparing. Alat dan bahan yang kita gunakan, itu yang pertama ada OSE untuk mengambil preparat jamur. Kemudian ada mikroskop untuk melihat morfologi jamur. Kemudian ada objek gelas. Kemudian ada larutan. Dan yang terakhir adalah Bunsen untuk sterilisasi dengan api langsung. Nah, pada video ini digunakan larutan asam laktat. Namun, pada saat praktikum cukup menggunakan aqueous steril. So to prepare a simple slide, you need to add a drop of lactoglycerol to the slide. So use the dropper to collect some and then drop it to the center of your slide. Penetesan larutan pada objek gelas berguna untuk memisahkan partikel yang ada pada jamur sehingga tidak menumpuk dan lebih mudah untuk diamati pada mikroskop. Make sure you replace the lid very tightly so that when other people use the bottle it doesn't fall onto the bench and spill. We then need to sterilise the needle. So you should have your alcohol bath. So grab a needle, dip it into the alcohol and then quickly flame it in the blue flame. Kemudian OSE disterilkan. Pada video tadi, kita bisa lihat bahwa OSE disterilkan menggunakan alkohol dan Bunsen, yaitu dengan api langsung. Ingat, setelah OSE dipanaskan dengan Bunsen, beri sedikit waktu agar OSE tidak terlalu panas. Karena OSE yang terlalu panas dapat merusak preparat jamur. Setelah dirasa cukup, ambillah preparat jamur dengan OSE yang sudah steril tadi. To burn off the alcohol, so that is nice and sterile. You then need some of your fungal sample. So quickly remove the lid, move the needle through the sample to collect some on the needle, replace the lid, and then place it into the lactoglycerol on the slide. So this is where it helps to use a second needle to help you tease the sample apart. So sterilise a second needle. And then use it to detach your fungi from the first needle. This can take a little bit of time. So just
be patient and persevere. So once you're happy that your sample has been teased apart appropriately, you need to re-sterilise your needles so that they can be safely placed back onto the bench. Setelah preparat diletakkan pada objek gelas, pastikan bahwa preparat yang ada pada objek gelas tidak menumpuk supaya pengamatan morfologi dapat mudah dilakukan. Setelah itu, ose yang kita gunakan disterilisasi kembali. And now we need to place a cover slip over our sample. And then touch one edge to the bottom of the glycerol solution until it takes up, and then quickly drop your cover slip on top. So you should have a sample which looks similar to this, and you want to make sure that you don't have any air bubbles in your sample because that can obstruct your view when looking at it under the microscope. Nah, kemudian preparat yang sudah kita siapkan ditutup dengan deglas. Pastikan tidak ada gelembung yang tersisa di dalam deglas, karena adanya gelembung pada deglas dan objek gelas dapat mengganggu pengamatan. So that's how you would prepare a simple slide for microscopic examination of fungi that is now ready to be viewed under the microscope. Preparat yang sudah siap kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x40. Hasil untuk Saccharomyces cerevisiae dapat dilihat pada gambar berikut, dan Aspergillus niger pada gambar berikut. Morfologi berarti ilmu yang mempelajari tentang bentuk dari suatu organisme seperti hewan dan tumbuhan, beserta dengan bagian-bagiannya. Kali ini kita akan membahas morfologi dari fungi atau jamur. Fungi merupakan mikroorganisme eukariotik yang tidak memiliki klorofil, berdinding sel kitin atau selulosa, berbentuk hifa atau sel tunggal, dan bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Fungi dalam klasifikasinya termasuk dalam kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi, karena cara memperoleh makanannya berbeda dengan organisme eukariotik lainnya, yaitu melalui absorpsi. Fungi memperoleh makanan secara heterotrof, yaitu sebagai parasit dari organisme hidup yang lain, dan sebagai saprofit dari bahan organik. Saat praktikum, kita gunakan jamur Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus niger. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur uniseluler, termasuk dalam kelas Ascomycota, karena berkembang biak seksualnya membentuk ascospora. Secara morfologi, Saccharomyces cerevisiae itu berbentuk elipsoidal, dengan kotak spora lonjong, tidak beraturan dan menyebar. Dinding selnya cenderung tipis, namun semakin lama dinding sel dapat menebal. Aspergillus niger adalah jenis jamur multiseluler, termasuk dalam golongan Ascomycota. Hal tersebut disebabkan karena Aspergillus niger bereproduksi aseksual dengan menggunakan ascospora, sedangkan seksualnya dengan conidiospora. Morfologi Aspergillus niger itu bisa dilihat dengan adanya hifa, di mana hifa-hifa tersebut dipisahkan dengan septa, yang bila dilihat septa itu seperti penghubung antar hifa. Nah, kemudian di ujung hifa terdapat conidiospora. Fungsi jamur pada pangan digunakan pada pembuatan tape, kecap, tauco, dan miso. Sedangkan pada pembuatan pakan digunakan pada pembuatan tape jerami dan pakan fermentasi lainnya. Pemanfaatan jamur pada produk lain dapat kita temui pada pembuatan asam organik, enzim, dan antibiotik. Yeast seperti Saccharomyces cerevisiae banyak digunakan untuk menghasilkan etil alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi gula dari glukosa, misalnya, untuk menghasilkan wine, bir, maupun minuman beralkohol lainnya, serta roti. Nah, pada pembuatan roti, karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi terperangkap di dalam adonan sehingga adonan dapat mengembang. Sekian video mikrobiologi dasar mengenai morfologi jamur. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.